Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Forum Indonesia Bergerak. Kali ini saya akan mengusung tema atau memberi judul pada pembicaraan saya tentang ukhuwah Islamiyah. Kata yang mudah diucapkan, enak didengarnya, tapi sampai sekarang sulit untuk diwujudkan. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Hujurat ayat 10, yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudara kalian dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapatkan rahmat. Forum Indonesia Bergerak. Setiap manusia memiliki keinginan, harapan, kebutuhan, dan kepentingannya yang bebas tanpa batas. Namun kebebasannya itu akan bertemu dengan kebebasan orang lain. Perjumpaan kebebasannya itulah yang membuat manusia mencari cara agar tidak terjadi polemik ataupun konflik. Dari sinilah dialog dan negosiasi terjadi dengan menghasilkan kontrak sosial di mana upaya menyatukan keinginan, kebutuhan, dan harapan dan kepentingannya menjadi satu dan sama dalam sebuah visi atau cita-cita bersama. Dengan visi atau cita-cita itu mengikat dalam satu kesatuan dan kebersamaan dan memberi arah bagi tindakan yang akan dilakukan. Visi atau cita-cita kelompok itu atau masyarakat itu berjumpa dengan visi atau cita-cita masyarakat lainnya. Pertemuan atau perjumpaan ini akan melahirkan visi atau cita-cita yang melahirkan kontrak sosial yang membentuk negara. Negara dalam hal ini bertanggung jawab membuat kondusif kehidupan masyarakat yang dipimpinnya. Jika negara tidak bisa mengelola kepentingan berbagai pihak atau kelompok sosial, ia akan berpotensi terjadi agresi vertikal yang membuat masyarakat tidak percaya lagi pada negara atau agresi horizontal yang membuat masyarakat tidak saling percaya lagi terhadap sesamanya. Umat Islam sebagai warga mayoritas yang jumlahnya kurang lebih 85% di negeri ini, dari jumlah penduduk Indonesia, dari jumlah penduduk yang sangat mayoritas ini, kini terkotak-kotak dalam berbagai aliran atau mazhab yang sering kali perbedaan itu memicu dan memacu intrik, polemik, dan konflik. Umat Islam yang mayoritas merupakan aset atau potensi politik yang bisa digunakan untuk kepentingan politik, atau umat Islam kini seperti bola liar yang ditendang ke sana kemari demi kepentingan politik. Potensi besar ini sangat berbahaya jika bersatu dalam kesatuan visi dan cita-cita. Maka memecah belah kekuatan ini akan terus dilakukan oleh musuh-musuh umat ini. Umat akan mudah terpecah belah dan mudah dikuasai oleh musuh-musuhnya apabila umat tidak memiliki kesatuan dan kesamaan visi atau cita-cita. Karena melalui visi atau cita-cita itulah umat Islam akan memiliki identitasnya yang asli dan jelas. Dan melalui visi atau cita-citanya, umat Islam akan bersama dan bersatu menjadi kekuatan besar dan kuat. Dan dengan melalui visi atau cita-cita itulah umat Islam akan memiliki tujuan, jalan, dan arah yang jelas dan pasti. Hadirin sekalian, Forum Indonesia Bergerak, dua gejala yang membuat umat Islam kini terpecah belah. Pertama, gejala intern, di mana umat Islam belum bisa duduk dalam tikar kebersamaan untuk saling mendengar, mengerti, dan memahami. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang cerdas dan memiliki kerendahan hati atau tawadu yang luas dan dalam hingga bisa menerima perbedaan, kemudian menyusunnya menjadi kekuatan yang dibangun dari kedalaman spiritual dan keluasan pemahaman. Kalau kita mengacu kepada surat Al-Hujurat di atas, hanya orang-orang yang bertakwa, yang cinta, harap, dan takutnya pada Allah, melebihi cinta, takut, dan harapnya pada manusia dan dunia dengan segala isinya, yang bisa dan sanggup berdamai. Jika umat Islam belum bersatu dalam kedamaian, bisa jadi ini menandakan umat Islam belum bertakwa hingga rahmat atau kasih sayang atau pertolongan dari Allah belum turun. Siapa yang tidak mau bersama dan bersatu? Umat atau pemimpinnya? Ini persoalannya. Saya tegaskan, sebetulnya siapa sih yang tidak mau bersama dan bersatu? Umatnya atau pemimpinnya? Semua umat Islam merindukan persatuan, kesatuan, kebersamaan, dan perdamaian.
Ini yang sangat sekali dirindukan oleh umat Islam, melihat pemimpinnya duduk bersama dan bersatu. Hanya para pemimpinnya yang dengan kepentingannya yang membuat umat ini terpecah belah. Kita harus mencari atau melahirkan pemimpin umat yang bisa menyatukan umat Islam hingga menjadi potensi besar yang bisa merubah gerak dan alur sejarah dunia ini. Kedua, gejala eksternal perpecahan ini atau belum bisa bersatunya umat ini karena persoalan eksternal, di mana musuh-musuh umat Islam akan sangat terganggu apabila umat Islam bersatu padu membangun kekuatannya. Persatuan dan kesatuan umat Islam akan menggoncangkan sendi-sendi kehidupan bangsa baik secara ekonomi, politik, dan ini yang ditakutkan oleh musuh-musuh umat Islam yang tidak disadari oleh umatnya dan pemimpinnya. Mewujudkan ukhuwah Islamiyah memerlukan pemimpin yang memiliki keikhlasan, kesabaran, ketawaduan, ketakwaan, dan kecerdasan. Itulah yang sedang kita tunggu. Tanpa pemimpin yang bisa diterima dan bisa menyatukan, kita sampai kapanpun akan sulit bersatu dan bersama. Cari pemimpin, bidani kelahirannya, agar umat ini cepat bersatu, dan dengan kesatuan kita bisa membangun kekuatan, dengan kekuatan kita bisa melakukan perubahan dan perbaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.